Oke, piutang usaha sudah, kita lanjut ke wesel tagih. Nah, wesel tagih itu apa? Wesel tagih itu sama dengan piutang, cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau piutang itu tidak dinyatakan secara tertulis, ada surat tertulisnya, tetapi kalau wesel itu ada namanya surat tertulis bahwa kita punya piutang terhadap si pihak yang menerbitkan wesel itu sendiri gitu. Jadi kalau piutang usaha pembuktiannya pakai apa? Pembuktiannya itu hanya berupa faktur tagihannya saja, faktur kreditnya saja gitu. Jadi kalau wesel tagih itu adalah suatu piutang dengan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa yang akan datang. Jadi suatu piutang dengan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dalam sebuah wesel biasanya dicantumkan apa saja, yaitu ada nilai nominal wesel itu sendiri berapa, kemudian tanggal jatuh tempo weselnya kapan, dan juga persentase bunga weselnya jika ada. Itu. Jadi isi dari wesel ada 3 hal dasar, 3 informasi dasar terkait yang ada di dalam wesel tagih. Yaitu yang pertama itu ada nilai nominal wesel, tanggal jatuh tempo, dan juga persentase bunga jika ada. Nah, ini di bawahnya itu merupakan contoh dari bentuk wesel itu sendiri. Ya, contoh bentuk wesel. Sebenarnya contoh dari bentuk wesel itu bervariasi ya. Tidak ada aturan bakunya bentuknya seperti apa. Masing-masing perusahaan mengeluarkan bentuk wesel yang juga yang berbeda-beda gitu. Tidak ada aturan bakunya. Cuma di situ pasti ada dicantumkan atau diinformasikan bahwa si kreditur atau si yang menerbitkan wesel mempunyai hutang kepada si yang penerima wesel itu sendiri gitu ya. Ya, meliputi apa aja, ada tanggalnya ya, ada tanggal penerbitan weselnya dan juga tempatnya, kemudian nilai wesel, jangka waktunya. Nah, itu diterima dari siapa ya, itu the order of, jadi perusahaan yang punya hak untuk menagihnya gitu. Kemudian di bawahnya ini apa, tanda tangan ini perusahaan yang menerbitkan wesel yang mengajukan pinjaman gitu, yang punya hutang lah intinya. Ada bilangnya berapa, nilainya, bunganya jika ada. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari isi dari piutang wesel atau wesel tagih. Jadi kalau ditanya wesel tagih sama piutang wesel itu sama tidak? Itu sama ya, itu hal yang sama, cuma satunya itu cuma bahasannya saja yang lain, tetapi isinya itu sama, maksudnya itu sama, yaitu piutang dengan janji tertulis. Kalau promise sama tidak? Promise juga sama ya, promise itu surat janji juga. Yang wesel itu piutang dengan janji tertulis ya, sama dengan promise juga. Nah, kurang lebih seperti itu bentuk dari isi dari bentuk dari wesel. Jenis-jenis wesel. Nah, jenis-jenis wesel itu ada 2 ya pada umumnya, ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Kalau berbunga, berarti wesel itu di dalam wesel itu ada ditetapkan suku bunga yang ditetapkan. Jadi di dalam wesel itu ada suku bunga yang ditetapkan. Misalnya si tuan A pinjam uang sama si perusahaan A dengan diterbitkan wesel. Nah, dengan jangka waktu wesel tersebut 3 bulan dan bunganya itu 6% per tahun. Nah, di situ ada bunga yang harus dibayarkan sama si tuan A kepada si perusahaan. Jadi weselnya itu berbunga. Jadi pada saat dilunasi si tuan A tidak hanya bayar nilai hutangnya saja, tetapi beserta bunganya juga. Gitu. Sedangkan yang kedua ada wesel tidak berbunga. Kalau wesel tidak berbunga itu wesel tidak memiliki suku bunga ditetapkan. Jadi di situ tercantum nilai nominal wesel, nilai hutangnya atau nilai weselnya, yaitu nilai itulah yang dibayarkan sama tuan A kepada perusahaan. Jadi tidak ada bunga yang ditetapkan. Tidak perlu dibayarkan bunga wesel itu sendiri gitu. Tapi biasanya untuk wesel tidak berbunga, isinya itu nominal weselnya itu sudah termasuk bunga biasanya. Jadi sudah dihitung terlebih dahulu, dihitung di muka. Jadi yang diberikan itu ya beserta bunganya. Jadi nanti misalnya diberikan pinjaman 10 juta, tapi si weselnya itu 10.500.000 gitu.
jadi itu tidak berbunga, tetapi sudah 500.000-nya itu sudah merupakan bunga dari wesel itu sendiri gitu. Nah biasanya seperti itu ya terkait dengan wesel tidak berbunga, di mana bunganya itu sudah dimasukkan ke dalam nominal wesel itu sendiri gitu. Nah kita ada bahas bunga wesel. Bagaimana kita menghitung bunga weselnya ya? Kalau wesel tersebut berbunga, nah kita hitung bunganya itu bagaimana cara menghitung bunga wesel. Menghitung bunga wesel dapat dihitung dengan cara nilai nominal wesel kalikan dengan persentase bunganya, bunga weselnya, kemudian kalikan dengan jangka waktu wesel dibagi dengan hari dalam waktu 1 tahun. Bisa hari, bisa bulan ya, tergantung. Kalau misalnya bunganya jangka waktunya dalam hitungan hari, ya kita hitungnya juga dalam 1 tahun berapa hari, yaitu 360 hari. Bukan kita nggak usah pakai 365 ya, kita pakai 360 hari. Kita asumsikan setiap bulannya itu 30 hari, kalikan dengan 12 bulan dapat 360 gitu. Misalnya bunga weselnya itu 95 hari, berarti 95 dibagi 360 kalikan dengan bunganya, persentase bunganya, dan juga nilai nominalnya. Kalau misalnya jangka waktu weselnya 3 bulan, berarti bukan 3/360 ya, tetapi 3 dalam 3 bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan, berarti 3/12 gitu. Kalau weselnya itu 1 tahun ya langsung kalikan 1 aja, gak usah dibagi lagi. 1 tahun ada berapa tahun ya? 1 tahun ada 1 tahun ya, 1 tinggal dikalikan aja, langsung kalikan dengan 1 gitu. Nilai nominal itu apa? Nilai nominal itu adalah nilai yang tercatat dalam wesel ya. Jadi di dalam wesel itu tercantum nilai berapa, nilainya berapa, itu yang disebut sebagai nilai nominal. Ini nilai wesel itu sendiri. Kemudian nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo berarti nilai nominal wesel ditambahkan dengan bunga wesel ya, nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Nilai jatuh tempo wesel adalah nilai yang akan diterima pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu nilai nominal wesel ditambahkan dengan bunga wesel. Sedangkan yang ketiga ya, jadi ini ada 3 komponen utama, 3 hal dasar, informasi dasar yang perlu kita ketahui terkait dengan sebuah wesel. Yang ketiga, nominal sudah, nilai jatuh tempo sudah, lanjut ke tanggal jatuh tempo atau maturity date, days or month, bisa dalam bentuk hari maupun per bulan. Dari suatu wesel dapat ditentukan dengan memperhatikan tanggal wesel dan tanggal jatuh temponya dan jangka waktunya. Dalam wesel, dalam suatu wesel dapat ditentukan dengan memperhatikan tanggal wesel dan juga tanggal jangka waktunya untuk menentukan tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut. Ini misalnya nih, ada wesel tertanggal 12 September 2018 dari PT ABC senilai 500 juta. Jangka waktunya itu 90 hari. Nah, kita hitung tanggal jatuh temponya kapan. Kita coba hitung tanggal jatuh temponya. Kita ada terima wesel dengan harga, dengan nominal wesel 500 juta ya, dimana wesel ini diterbitkan di tanggal 12 September ya, di tanggal 12 September 2018. Jangka waktunya itu ada 90 hari. Jadi yang pertama kita hitung tanggal jatuh temponya. Nah, dari tanggal 12 September sampai 90 hari ke depan itu berapa? Ya, kita kamu hitung manual, hitung satu-satu, berarti dari tanggal 12 September diterbitkan, kita hitung tanggal 1 harinya itu di hari berikutnya, berarti dari 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya sampai 90 hari ke depan. Nah, di hari ke 90 itulah tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut. Nah, coba kita hitung ya tanggal jatuh temponya kapan ya. Berarti kita mulai dari bulan September dulu. Nah, di bulan September itu kan ada 30 hari ya, 30 hari. Ada 30 hari. Wesel tersebut diterbitkan di tanggal 12. Berarti selama bulan September wesel tersebut sudah berjalan selama berapa hari? Tinggal disisikan 30 hari
dalam 1 bulan kurangi dengan 12 hari. Dikurangi dengan 12 karena tanggal penerbitan wesselnya itu di 12. Ya, di tanggal 12 ya. Berarti di sini di bulan September sudah berjalan 18 hari. Kemudian September, Oktober. Oktober selama 1 bulan itu ada 31 hari. Ada 31 hari ya. Nah, dari September, Oktober total sudah berapa hari di sini? Sudah berjalan 49 hari ya, sudah berjalan 49 hari. Kemudian lanjut lagi ke November. Sorry ya, tulisannya berantakan karena mati lampu tidak kelihatan, agak gelap di sini. Nah, di bulan November itu ada 30 hari selama 1 bulan. 49 hari tambahkan 30 hari lagi, dapat 79 hari. Nah, 79 hari ya. Lanjut ke Desember. Desember ya mungkin kita masukin 1 bulan penuh lagi ya. Ya mungkin 1 bulan lagi. Kalau 1 bulan penuh lagi berarti udah jatuh tempo. 79 ditambah 31 hari. Malah 110 berarti udah jatuh tempo. Berarti di Desember yang tanggal jatuh tempo wesel tersebut berada di bulan Desember. Cuma tanggalnya aja yang belum. Nah, tanggalnya itu tinggal kita lihat aja. Di sini kan ada total jangka waktu wesselnya itu 90 hari. Sampai dengan akhir November, 30 November sudah berjalan 79 hari. Berarti di bulan Desember sisa berapa hari? Sisa 11 hari. Di sini. Berarti di sini dapat kita ketahui tanggal jatuh temponya itu sampai di bulan Desember, yaitu di hari ke-11. Di mana hari ke-11 itu adalah 11 Desember. Inilah tanggal jatuh temponya, yaitu 11 Desember. Benar nggak? Kalau 19 kan udah benar. Tadi 79 hari di bulan November, kita tambahkan 11 hari. Nah, 90 hari pas ya. Jadi tanggal jatuh temponya itu ada di 11 Desember. Terhitung 90 hari terhitung dari tanggal 12 di hari berikutnya, yaitu dari 13, 14, 15 seterusnya sampai dengan 11 Desember. Pas 90 hari. Nah, kurang lebih seperti itu cara perhitungan tanggal jatuh tempo dari wesel. Tanggal jatuh tempo wesel sudah kita bahas. Kita lanjut ke contoh soal terkait dengan perhitungan bunga wesel dan juga nilai jatuh tempo dari wesel. Ini ada contoh soalnya ya. Ada 1, 2, 3. Berapa bunga wesel dan nilai jatuh tempo untuk masing-masing wesel tersebut? 1, 2, dan 3. Kita mulai yang 1 dulu. Yang 1 untuk menghitung bunganya berarti kan didapat dari Bapak. Bagaimana perhitungannya? Tadi sudah disampaikan, yaitu bunga wesel didapat dari nilai nominal wesel kali persentase kalikan dengan periodenya. Ya. Jadi di sini nilai nominal weselnya ada $730. Kalikan dengan bunga weselnya. Bunga weselnya itu 18%. Kalikan periode waktunya, itu jangka waktu weselnya itu ada 120 hari. Dalam setahun kita asumsikan dalam setahun ada 360 hari ya. Ada 360 hari. Berarti 120 per 360. Dapatlah bunga weselnya. Tinggal dihitung 730 kalikan dengan 18%, kemudian kalikan 120 bagi dengan 360, $43,8. Ini bunga weselnya $43,8. Kemudian nilai jatuh temponya. Nilai jatuh temponya berarti nilai nominal wesel ditambahkan dengan bunga weselnya. Tinggal ditambahkan saja. Tuh 730 ditambahkan 43,8. Dapat $773,8. Itu yang pertama. Lanjut ke yang contoh 2. Contoh kedua berarti sama, nilai nominalnya itu 1000,
kalikan dengan bunganya 15%. 1000 kalikan dengan 15%. Kemudian kalikan dengan periodenya. Periodenya itu bukan dalam bentuk hari ya, tetapi bulan. Di sini ada 6 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 6/12. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi 1000 kalikan dengan 15% kalikan dengan 6/12 dapat $75. Jadi bunganya dapat $75, nilai jatuh temponya 1000 tambah 75 dapat $1000, $1075 ya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dalam 1 tahun, berarti 1/1 langsung kalikan aja. Berarti nilai jatuh temponya itu 2000 kalikan dengan bunganya 12% kalikan dengan 1 tahun ya, 1 tahun ya 1 tahun. Jadi 2000 kalikan dengan 12% dapat 240 bunga Wesselnya. Nah, bunga Wesselnya itu 240, berarti nilai jatuh temponya 2000 tambah 240 dapat 2240. Inilah nilai jatuh temponya gitu ya. Ini terkait dengan contoh perhitungan tanggal jatuh tempo dan juga bunga Wessel serta nilai jatuh tempo Wessel pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, lanjut ke pengakuan Wessel tagih. Suatu Wessel bisa saja timbul karena yang pertama itu adanya pelanggan yang biasanya ingin memperpanjangkan periode pembayaran piutangnya. Jadi udah ada faktur kredit nih sampai dengan tanggal jatuh tempo faktur kreditnya, ternyata si pelanggan nggak mampu bayar. Nah, untuk memperpanjang waktu pembayarannya atau periode hutangnya, jadi si pelanggan menerbitkan Wessel tagih gitu. Jadi dari piutang dihapus piutangnya, muncul piutang baru yaitu piutang Wessel gitu. Bisa aja Wessel tagih dibuat atau diterbitkan untuk meminimalisir adanya resiko terkait dengan pelanggan baru. Yang namanya pelanggan baru kalau diambil banyak, dia berhutangnya banyak, kan berarti resiko agak riskan ya gitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yang merugikan perusahaan, biasa perusahaan menerbitkan Wessel untuk pelanggan baru ini gitu. Ya, takut aja si pelanggan ternyata kabur atau dan sebagainya, melakukan kecurangan, ya agar aman ya kita terbitkan Wessel gitu. Jadi Wessel juga kadang-kadang digunakan untuk pelanggan yang beresiko tinggi atau pelanggan baru gitu. Misalnya si pelanggannya ini bayarnya nunggak terus. Nah, karena dia sering nunggak terus, ya kebijakan perusahaan agar aman ya diterbitkanlah Wessel gitu. Jadi nggak dipakai faktur kredit lagi, tetapi lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, yaitu dengan cara menerbitkan Wessel gitu ya, Wessel tagih. Dia kitanya Wessel tagih, merekanya si pelanggannya itu Wessel bayar. Kitanya piutang Wessel, si pelanggannya itu hutang Wessel. Kemudian Wessel juga seringkali digunakan untuk pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, serta dalam penjualan properti, pabrik ataupun peralatan. Ini terkait dengan aset tetap ya. Gitu. Jadi Wesselnya ini bisa digunakan untuk apa saja ya, sebagai pengganti piutang usaha. Jadi kalau piutang usaha dianggap kurang aman, masih beresiko, untuk meminimalisir resiko tersebut, semua transaksi itu bisa aja dilakukan dengan menerbitkan Wessel. Intinya Wessel itu kurang lebih sama seperti piutang, fungsi dan tujuannya. Tetapi Wessel tagih ini mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan piutang usaha gitu. Dimana Wesselnya itu ada perjanjian secara tertulis antara si kreditor dan juga debitur gitu ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan pengakuan Wessel. Nah, Wessel bisa saja timbul karena apa? Ini contoh jurnalnya. Kalau untuk penjualan kredit berarti ya Wessel tagih, bukan piutang lagi, kreditnya tetap jualan. Kalau misalnya dari perubahan piutang, jadi piutang yang dari debit kita hapus piutangnya, muncul piutang baru yang kita sebut sebagai Wessel tagih atau piutang Wessel.
atau bisa aja wesel muncul karena pemberian pinjaman. Berarti muncul wesel di debit, piutang wesel, kreditnya kas. Karena kita berikan pinjaman ya, berarti kas kita berkurang. Itu ini ada beberapa contohnya. Langsung kerjakan saja ya, biar nggak. Nah, tanggal 1 Juni 2002, PT Melati menjual barangnya kepada CV Indragiri seharga 10 juta. Untuk itu, PT Melati menghendaki agar piutangnya dikuatkan dengan surat wesel yang disetujui oleh CV Indragiri dengan jangka waktu 3 bulan. Berarti pada saat penerbitan weselnya, si perusahaan, si PT Melati mencatatnya itu bukan piutang usaha lagi, tetapi dicatat ke piutang wesel atau wesel tagih. Kreditnya apa? Catat ke penjualan seperti biasa, 10 juta. Contoh kedua, PT Merapi mempunyai piutang usaha kepada PT Sindoro sebesar 10 juta. Ini PT Merapi punya piutang ke PT Sindoro yang jatuh tempo pada 30 Juni 2002. Di tanggal 1 Juli 2002, PT Sindoro meminta kepada PT Merapi agar kewajibannya diubah dengan menyerahkan selembar wesel dengan nilai 10 juta, bunga 18% dan jangka waktunya 90 hari. Jadi di sini ada perpanjangan piutangnya. Ini piutangnya itu udah jatuh tempo. Jadi si PT Sindoro ini untuk memperpanjang periode piutangnya, pembayaran piutangnya, diterbitkanlah satu lembar wesel itu. Ya. Jadi di sini si PT Merapi mencatat adanya piutang usaha yang berkurang. Piutang usaha kita hapus, munculkan piutang yang baru yaitu piutang wesel atau wesel tagih. Nilainya berapa? Sama 10 juta. Nah, ini ada bunga 18%, jangan kita hitung dulu karena kan belum jalan. Nanti bunganya itu akan kita hitung pada saat tanggal jatuh tempo ataupun pada saat penyesuaian di akhir periode. Jangka waktunya 90 hari. Berarti dari 1 Juli kita hitung 90 hari. Jangka waktunya 90 hari. Jadi jatuh temponya berapa tinggal kita hitung, sama seperti yang tadi kita bahas sama-sama terkait dengan perhitungan tanggal jatuh tempo. Kemudian soal yang ketiga. Tanggal 1 Mei 2002, PT ABC memberikan pinjaman kepada CV Barito sebesar 10 juta. Untuk itu, CV Barito menyerahkan selembar wesel dengan jangka waktu 90 hari dan bunganya 12%. Jadi di tanggal 1 Mei 2002, si PT ABC ada mengeluarkan kas diberikan kepada CV Barito. Nah, dari kas dari pinjaman ini diberikan pinjaman kepada CV Barito. Dan CV Barito menyerahkan selembar wesel, otomatis muncul piutang yang kita sebut sebagai piutang wesel atau wesel tagih. Nilainya 10. Nah, ini yang ketiga ini terkait dengan pemberian pinjaman ya, di mana kas berkurang muncul piutang, yaitu piutang wesel. Karena dipinjam dengan mengeluarkan selembar wesel. Nah, kurang lebih seperti ini yang terkait dengan pengakuan wesel ya. Kita lanjut ke penerimaan pelunasan wesel. Nah, suatu wesel dikatakan dilunasi apabila wesel tersebut dibayar secara penuh. Jadi semuanya dibayar ya, bukan dicicil ya, pada tanggal jatuh tempo. Untuk wesel berbunga, jumlah dilunasi meliputi nilai nominal wesel ditambahkan dengan bunga weselnya selama jangka waktu wesel tersebut. Ini ada contoh. Tanggal 1 Juni 2018, PT Wini menerima wesel dari PT U yang bernilai nominal $100.000. Bunganya 9%, jangka waktunya 4 bulan. Berarti di tanggal 1 Juni ini si PT Wini sudah mencatat adanya piutang wesel bertambah. Kemudian ini tidak dikasih tahu ya transaksi apa ya, apakah penjualan secara kredit, perpanjangan piutang usaha ataupun pemberian pinjaman. Kita asumsikan pemberian pinjaman aja, biar nggak pusing. Jadi kas keluar, muncul piutang wesel $100.000. Nah, ini terkait dengan jumlah tanggal 1 Juni. Nah, 1 Juni. Kemudian jangka waktunya 4 bulan. Berarti dari 1 Juni kita hitung 4 bulan, jangka waktunya 4 bulan. Berarti jatuh temponya itu 1 Juni, 1 Juli, dan 1 ya, 1 Agustus, 2
1 September 3, dan juga 1 Oktober 4. Berarti jatuh temponya itu di 1 Oktober gitu ya. Biar nggak pusing, diterbitkan di 1 Juni, berarti di bulannya tinggal tambah 4 bulan aja, berarti di Oktober ya. Oktober di 1 Oktober di 1 Oktober. Nah, di 1 Oktober baru kita hitung ya, total bunga yang harus kita dapatkan berapa ya. Kita hitung 100.000 nilai nominal kalikan dengan bunganya 9%, kalikan dengan 4/12. Dapat berapa bunganya? Tinggal dihitung pakai kalkulator. Berarti di sini ada 100.000 kalikan dengan 9% kalikan dengan 4 bulan per 12. 4/12 dapat berapa? Dapat 3.000 ya. Berarti tanggal jatuh temponya ini nanti akan dilunaskan di sini 100.000 ditambahkan dengan 3.000, berarti 103.000 gitu. Jadi kalau pada saat pelunasan bagaimana jumlahnya, kita asumsikan tidak dilakukan penyesuaian atas bunga ya, tidak ada penyesuaian atas bunga. Jadi pendapatan bunganya itu dicatat keseluruhannya pada saat tanggal jatuh tempo. Berarti di 1 Oktober di bulan jumlah ada kas yang diterima sebesar 103.000, yaitu bunga wesel-nya 3.000 dan juga nilai nominal wesel-nya sebesar 100.000. Kemudian kita hapus piutang yang kita catat di debit ini. Nanti kita perhatikan piutang wesel nilainya 100.000. Ada selisih 3.000, disebabkan ini kita hapus sebagai pendapatan bunga wesel. Dengan asumsi tidak ada penyesuaian ya selama sebelum tanggal penyesuaian ya, tanggal jatuh temponya ya. Kita asumsikan tidak ada penyesuaian. Kalau ada ya kita harus sesuaikan dulu ya, dan kita hapus sebagai pendapatan bunga berapa, terus kita hapus lagi piutang bunga kita itu yang sudah kita akui. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan penerimaan pelunasan wesel tagih atau piutang wesel. Lanjut ke penilaian piutang wesel. Nah, penilaian piutang wesel itu sama dengan konsepnya dengan penilaian terhadap piutang usaha. Jadi piutang wesel jangka pendek dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah akan direalisasikan atau nilai realisasi bersihnya ya, atau net realizable value-nya ataupun settlement value-nya, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangi jumlah piutang wesel yang ada dengan kisaran taksiran piutang wesel yang tidak dapat ditagih. Konsep pengakuannya itu sama seperti konsep penilaian piutang pada konsep penilaian piutang usaha ya, sama seperti dengan konsep penilaian piutang usaha terkait dengan penilaian piutang wesel. Kemudian ke pengalihan wesel. Nah, pengalihan wesel tagih ini biasa sama seperti piutang ya, kan piutang kita punya piutang, kita butuh dana cepat karena piutangnya misalnya piutangnya masih lama jatuh tempo, kemudian masih butuh proses yang lama terkait dengan mendapatkan piutangnya, sedangkan perusahaan membutuhkan dana, otomatis perusahaan bisa mengalihkan piutang tersebut dengan dijualkan piutang tersebut ke perusahaan faktor. Nah, itu bisa aja ke bank maupun lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, begitupun halnya sama juga terkait dengan piutang wesel, juga dapat dialihkan yang kita sebut sebagai pendiskontoan wesel atau disposition of non receivable. Nah, penjualan piutang sebelum tanggal jatuh tempo, penjualan piutang wesel sebelum jatuh tempo kita sebut sebagai pendiskontoan wesel tagih. Karena pemegang wesel akan menerima pembayaran yang jumlahnya lebih kecil dari nilai jatuh temponya. Ya, jadi kalau kita pegang nilai weselnya, kalau kita sampai pegang weselnya sampai dengan tanggal jatuh tempo, kita akan menerima 110 juta 1.500.000 misalnya. Sedangkan karena kita butuh uang cepat, kita jual atau kita diskontokan wesel kita,
ke pihak bank atau pihak keuangan lain, lembaga keuangan lainnya, kita hanya terima 1.300.000 bukan 1.500.000, karena kita mencairkan atau mendapatkan uang cash atas vessel tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. Maka dari itu sisa bunganya itu akan menjadi milik dari si perusahaan faktor itu sendiri, dan juga ada biaya administrasinya biasanya. Kurang lebih seperti itu yang terkait dengan pengalihan vessel tagih. Ya, saya ulangi. Jadi penjualan vessel sebelum tanggal jatuh tempo kita sebut sebagai pendiskontoan vessel, karena pemegang vessel akan menerima pembayaran yang jumlahnya lebih kecil daripada nilai jatuh tempo vessel yang bersangkutan. Contohnya bagaimana? Langsung kita bahas saja contohnya ya. Contohnya, PT Sing mempunyai vessel tagih kepada PT Sam yang ditarik pada 20 Oktober. Nilai nominal vessel tersebut 150.000 dengan bunga 10% dan jangka waktu 90 hari. Jadi, kalau kita hitung dari tanggal penerbitan vessel 20 Oktober 90 hari ke depan sampai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu 18 Januari 2003. Benar atau tidak? Kita coba hitung. Di sini 20 Oktober penerbitan vessel. Berarti semua bulan Oktober dari 31 hari dikurangi dengan tanggal terbit vesselnya, yaitu 20 Oktober. Berarti di 2 Oktober baru berjalan 11 hari. Kemudian di November itu ada 30 hari selama 1 bulan. Total sudah berjalan sampai dengan 30 November itu ada 41 hari. Kemudian di bulan Desember 31 hari selama 1 bulan penuh ya. Sampai dengan bulan Desember berarti sudah 72 hari ya, 72 hari. 41 tambah 31 berarti 72 hari ya, benar ya, 72 hari. Di bulan Januari berarti udah lihat jatuh tempo dong ya, benar ya, kalau 31 hari ya. Kalau 31 hari di sini berarti 72 ditambah 31, nah, udah 103. Sedangkan jangka waktunya itu 90 hari. Benar ya, 90 hari di sini. Nah, berarti di Januari tersisa berapa hari? Tinggal dikurangi dari total jangka waktu 90 hari, kurangi dengan jumlah hari yang sudah berjalan sampai dengan akhir Desember, yaitu 72 hari. Nah, berarti di bulan Januari hanya berjalan sampai 18 hari. Nah, di sini 72 hari ditambahkan dengan 18 pas 90 hari. Jadi vessel tersebut jangka waktu 90 hari terhitung dari tanggal 20 Oktober. 90 hari berikutnya itu sampai di bulan Januari di hari ke-18. Jadi tanggal jatuh temponya itu berada di tanggal 18 Januari. Jadi tanggal jatuh temponya itu berada di tanggal 18 Januari. Benar ya, 18 Januari di tahun berikutnya, yaitu tahun 2003. Tetapi pada tanggal 9 Desember, PT Sing mendiskontokan vessel tersebut kepada Bank Nirwana dengan diskonto 12%. Nah, dia tanggal 9 Desember didiskontokan. Berarti di sini ada periode diskonto, terhitung dari tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal jatuh temponya. Berarti di sini diskontokan ya, didiskontokan. Nah, didiskontokan di bulan Desember itu tanggal 9 Desember. Berarti dari 31 hari 1 bulan selama bulan Desember
sudah didiskontokan terhitung dari tanggal 9 Desember, yaitu sudah ada 22 hari pendiskontoannya, yang sudah berjalan 22 hari dari tanggal pendiskontoannya. Sedangkan di bulan Januari tanggal jatuh temponya 18 hari. Berarti total pendiskontoannya, periode pendiskontoan Wesselnya itu ada berapa hari? 22 hari ditambahkan dengan 18, yaitu 40 hari. 40 hari. Bunga diskonto ini lebih tinggi dari bunga Wessel karena bank ingin memperoleh pendapatan yang lebih besar. PT Sing bersedia menerima tarif diskonto yang lebih tinggi karena ingin memperoleh kas yang lebih cepat. Kita asumsikan 1 tahun itu ada 360 hari. Nah, saya mau sampaikan kalau terkait dengan soal ini, soal Wessel, apabila ada perhitungan bunga dalam 1 tahun dalam jumlah hari, kita asumsikan semuanya itu 360 hari ya. Jadi kalian jangan jadikan periode 1 tahunnya itu 365 hari ya. Jadi kita sepakat, kita asumsikan dalam 1 tahun untuk menghitung bunga jangka waktu periode jumlah hari dalam setahunnya itu ada 360 hari ya, seperti ini. Jadi kalau ada contoh-contoh berikutnya, kita hitung bunga Wesselnya jangan dibagi 365 hari ya, tetapi dibagi 360 hari. Nah, asumsikan 1 tahun itu ada 360 hari. Nilai nominal Wessel tersebut tertanggal 20 Oktober 2002 ada 150.000. Kita hitung bunga Wesselnya. Bunga Wessel didapat dari nilai nominal Wessel 150.000 kalikan dengan periode bunga Wesselnya 10%. Tadi di sini 10%. Kemudian kalikan dengan periode jangka waktu Wesselnya, yaitu 90 hari. 9 per 360 karena kita hitungnya itu pakai hari, bukan pakai bulan. Jadi 90 hari bagi 360 hari, dapat bunga Wesselnya itu $3.750. Kalau tidak kita diskontokan dan kita tunggu sampai tanggal jatuh tempo Wesselnya, kita akan menerima kas sebesar $153.750 pada tanggal 18 Januari. Karena kita diskontokan Wessel tersebut, kita nggak bisa terima uang sebanyak ini, $153 ini, $153.750 ini, karena sudah kita diskontokan. Otomatis kita harus mengurangi bunga diskontonya, bunga periode diskontonya, di mana periode diskonto terhitung dari tanggal 9 Desember sampai tanggal jatuh temponya, yaitu 18 Januari. Ini periode diskonto. Nah, untuk menghitung bunga diskontonya, kita hitung dengan cara nilai nominal Wessel. Jadi bukan nilai nominal Wessel lagi ya, tetapi bukan nilai nominal Wesselnya ya, tetapi nilai jatuh tempo Wessel. Nilai jatuh tempo Wessel di mana nilai nominal ditambahkan dengan bunga Wessel, yaitu $153.750 kalikan dengan bunga diskontonya 12%, kalikan dengan periode diskonto yang tadi sudah kita hitung, yaitu 40 hari per 360. Dapatlah bunga diskontonya $2.050. Jadi total kas yang kita terima bukan $153 lagi, $153.750 lagi, tetapi setelah dikurangi dengan bunga diskontonya, yaitu $2.050. Dapatlah nilai diskonto Wessel atau harga jual Wesselnya itu sebesar $151.700. Angka inilah yang akan kita terima secara tunai atas pendiskonton Wessel tersebut. Jadi tidak sebesar nilai jatuh temponya lagi ya, tetapi setelah dikurangi dengan bunga diskonto, dimana bunga diskonto itu dasarnya itu bukan dari nilai nominal Wesselnya, melainkan nilai jatuh tempo Wesselnya. Kalikan dengan bunga diskontonya, kemudian kalikan lagi dengan periode diskontonya dalam 1 tahun. Baru dapatlah nilai diskontonya atau harga jual Wesselnya. Jadi di tanggal 9 Desember kita akan buat jurnal seperti ini. Ada kas yang kita terima yaitu $151.700. Atas piutang Wessel yang akan kita hapus yaitu sebesar nilai nominalnya $150.000, dan selisihnya kita hapus sebagai pendapatan
yaitu sebesar 1.700. Kalau kita tunggu sampai dengan tanggal jatuh tempo, kita akan dapat bunga 3.750 karena kita diskontokan, dimana diskontonya juga lebih besar dari bunga Wesselnya, otomatis bunga yang kita akui ya lebih kecil lagi, yaitu sebesar 1.700 gitu. Ya, sebenarnya terkait dengan pendiskonto Wessel ada 2 perjanjian lagi. Nah, perjanjian apabila dilunasi sama si debitur, maka apabila tidak dilunasi sama si debitur, maka si bank berhak menagihkan kembali kepada kita. Jadi kita harus bayar kembali kepada bank. Otomatis kita di situ ada rugi atas bunga diskontonya itu sendiri gitu. Bunga Wesselnya itu, yang dimana bunga Wessel itu tidak kita terima, tetapi malah harus kita bayarkan kepada pihak bank. Nah, ada perjanjian seperti itu juga. Ya, semua bisa aja seperti itu, ataupun tanpa pas kita lepas Wessel itu udah bukan menjadi hak kita, sudah menjadi tanggung jawab antara bank dan juga si debitur juga bisa. Jadi semua kebijakan terkait dengan pelunasan dari si debitur akan dibahas, akan disepakati antara si perusahaan dengan juga si perusahaan faktor itu sendiri, dengan pihak bank atau pihak lembaga keuangan lainnya itu sendiri, terkait dengan penyelesaian piutang Wessel tersebut apabila tidak dilunasi oleh si debitur. Nah, kurang lebih seperti ini saja terkait dengan penjelasan dari piutang Wessel. Piutang usaha sudah, piutang Wessel sudah. Kita lanjut sedikit terkait dengan analisa terkait dengan piutang usaha ya. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan persediaan, kita ada belajar yang namanya perputaran persediaan ya, atau inventory turnover. Nah, sama halnya juga dengan piutang juga ada yang namanya perputaran piutang atau accounts receivable turnover, perputaran piutang. Jadi perputaran piutang ini adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan akan melakukan tagihan atas piutangnya dalam suatu proyek tertentu, di mana angka ini akan diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kreditnya. Ya, jadi di sini untuk menghitung rata-rata perputaran piutang dihitung dengan cara penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata saldo piutang selama satu periode itu sendiri. Di mana penjualan kredit di sini soalnya udah diinfokan ya. Ada penjualan kredit bersih yaitu $14.901 million. Kemudian diinfokan juga ada persediaan piutang awalnya, itu di awal piutang di 1 Januari misalnya. Pokoknya saldo awal dari piutang yang dimiliki perusahaan yaitu $860 juta, dan juga saldo piutang akhir ya, saldo akhir piutang per akhir periodenya yaitu 728. Nah, ini penjualan kredit bersihnya itu sudah dapat kita hitung rata-rata piutang usahanya, dimana didapat dari saldo awal ditambah saldo akhir dibagi dengan 2. Nah, 861 ditambah 728 dibagi dengan 2, dapatlah inventory account receivable turnover-nya atau perputaran piutangnya, yaitu sebanyak 18,8 kali. Jadi menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya dalam satu periode. Jadi dalam satu periode perusahaan menagih piutangnya itu sebanyak 18,8 kali. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan analisis rasio yang berkaitan dengan piutang usaha. Ya, di sini. Kalau dihitung dalam hari ya tinggal dibagi aja. 365 hari dalam 1 tahun dibagi dengan account receivable turnover yaitu 18,8 kali. Berarti berapa hari jumlah penagihannya terkait dengan piutang tersebut, yaitu 19,4 hari. Gitu. Jadi untuk materi piutang usaha, akuntansi untuk piutang di chapter 8 sudah kita bahas semuanya ya. Sudah kita kerjakan, kita bahas sama-sama terkait dengan piutang usaha. Kemudian di situ ada kita belajar terkait dengan penyelesaian piutang, ya, ada metode
langsung, penghapusan langsung, dan juga metode penyisihan. Nah, bagaimana proses perhitungannya, penyelesaiannya, pencatatannya sudah kita pelajari terkait dengan piutang usaha. Kemudian ada juga kita belajar terkait dengan Wesel. Di situ kita belajar menghitung bunga Wesel, nilai jatuh tempo, dan juga yang terakhir ada pendiskontoan Wesel. Dan juga tadi ada materi sedikit terkait dengan rasio piutang, yaitu ada accounts receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi untuk materi chapter 8 ini, akuntansi untuk piutang, selesai ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita akan kerjakan sama-sama terkait dengan beberapa soal latihan ya di video berikutnya. Jadi untuk pertemuan ini selesai ya semuanya ya. Sampai jumpa semuanya.